Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Susilo Sembiring, NPM 1814437376, Program Studi Teknik Komputer. Nah, pada mata kuliah jaringan komputer atau CCNA 4, yang dosennya itu Pak Saiful Bahri Eskom Mkom. Ada beberapa materi yang akan saya bahas untuk syaratan sebagai MIT. Yang pertama itu, apa itu Quality of Service atau QoS? Quality of Service atau QoS atau kualitas layanan adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah jaringan seperti aplikasi jaringan, host atau router, dengan tujuan yang memberikan network service yang lebih baik dan terencana sehingga dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Flanagan DKK tahun 2003 mendefinisikan bahwa QoS adalah teknik untuk mengelola bandwidth, delay, jitter, dan paket loss untuk aliran dalam jaringan. Yang kedua, fungsi QoS. Pertama itu adalah pengkelasan paket untuk menyediakan pelayanan yang berbeda-beda untuk kelas paket yang berbeda-beda pula. B. Penanganan kongesti untuk memenuhi dan menangani kebutuhan layanan yang berbeda-beda. C. Pengendalian lalu lintas paket untuk membatasi dan mengendalikan pengiriman paket-paket data. D. Pensinyalan untuk mengendalikan fungsi-fungsi perangkat yang mendukung komunikasi di dalam jaringan IP. Dan terakhir itu ada, buat dan jelaskanlah topologi sederhana dari Quality of Service. Nah, kita lanjut ke paket tracer. Di sini saya sudah membuat gambaran topologinya, namun saya tidak men-settingnya. Saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya tahu tentang QoS. Ceritanya, pada sebuah kantor tersedia besar bandwidth 3,5 MB per sekon yang diberikan oleh penyedia internet. Dalam kantor tersebut memiliki tiga ruangan yang berbeda. Pertama itu ada ruang server, ruang desain, dan ruang pelayanan. Dari 3,5 MB per second tersebut dibagi menjadi 3 untuk 3 ruang tersebut. Nah, pada ruang server diberikan 1,5 MB per second. Di ruang desain diberikan 1 MB per second, yang mana setiap PC-nya itu diberikan 500 KB per second. Sama juga dengan ruang pelayanan diberikan 1 MB per second. Setiap PC diberikan 500 KB per second. Lalu bagaimanakah cara QoS itu bekerja pada sebuah jaringan? Nah, saya akan menjelaskan dari ruang server. Ruang server maksimal penggunaan bandwidthnya itu 1,5 MB per second. Namun yang digunakan adalah 1 MB per second untuk melayani permintaan atau pengiriman data pada ruang pelayanan. Dan di ruang pelayanan itu masing-masing PC-nya menggunakan maksimal besar bandwidth yang ia miliki, yaitu 500 KB per second. Sedangkan pada ruang desain, pada PC3 digunakan keseluruhan besar bandwidth yang ia miliki, yaitu 500 KB per second. Namun pada PC2 yang kerjanya YouTubean dan mendownload membutuhkan 1 MB per second. Sedangkan
yang dimiliki hanyalah 500 kilobit per second. Nah, disinilah kerja QoS itu. Bagaimana caranya supaya PC2 terpenuhi, layanannya terpenuhi. Jadi QoS akan secara otomatis lebih memprioritaskan perangkat yang membutuhkan bandwidth. Jadi PC2 akan mendapatkan tambahan 500 kilobyte per second dari sisa-sisa bandwidth yang dimiliki pada jaringan tersebut. Dari mana? Yaitu dari ruang server, yang mana server hanya menggunakan 1 megabit per second, yang tersisa tinggal 500 kilobyte per second. Nah, QoS akan mengambil 500 kilobyte per second itu untuk diberikan kepada PC2, sehingga PC2 dapat menggunakan 1 megabit per second dari tambahan 500 kilobit per second dari ruang server tersebut. Begitulah cara QoS melayani perangkat-perangkat yang lebih membutuhkan bandwidth lebih besar. Tapi ketika semuanya menggunakan maksimal bandwidth yang dimiliki setiap perangkat, maka PC2 tetap menggunakan 500 kilobyte per second adalah bandwidth yang dia miliki. Jadi kinerjanya akan lambat sesuai dengan kecepatan yang dia miliki, karena QoS tidak akan memberikannya jika semua keseluruhan bandwidth pada jaringan tersebut digunakan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.